Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surat tuntutan. Nomor registrasi perkara PDM 45 garing 2 garing 2024 garing PN PDL. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa. Nama lengkap Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan sebagai mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 45 garing 2 garing 2024 garing PN BDL dengan uraian dakwaan primair melanggar pasal 340 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwa subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, baik dari keterangan saksi ahli terdakwa, alat bukti, surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum secara berikut. Pertama, bahwa benar korban bebek umur 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada tanggal 2 Februari 2024 dengan luka tusukan leher dan dada. Yang kedua, benar terdakwa Ayam berumur 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Yang ketiga, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk memikam korban secara berulang. Yang keempat, bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Yang kelima, bahwa benar terdakwa menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan pewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Yang keenam, bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis. 1. Pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana berupa: pertama, barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam. Yang kedua, dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa yaitu adanya kehendak dan maksud dari terdakwa untuk merampas nyawa korban. Kesengajaan dibuktikan dalam tindakan terdakwa yang membawa pisau sejak sebelum tiba di kos korban, memindahkan pisau ke saku celana, berpura-pura hendak pulang lalu menusuk korban berkali-kali pada bagian tubuh kita. Unsur sengaja lulus terpenuhi. Ketiga, dengan uraian unsur ini terbukti dari terdakwa telah mempersiapkan sebuah alat pisau sebelum ke TKP. Adanya tenggang waktu bagi terdakwa untuk berpikir membatalkan niatnya, namun tidak dilakukan. Terdakwa telah mengambil pisau dari motor, menyimpan di saku, dan menunggu momen saat hendak berpura-pura untuk pulang untuk melakukan penyerangan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya perencanaan. Unsur ini terpenuhi. Yang keempat, mengakibatkan matinya orang lain. Terbukti dari keadaan korban bebek yang meninggal dunia akibat luka tusukan berulang pada leher dan dada sesuai keterangan ahli forensik. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan sebuah unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa: pertama, barang siapa yakni terdakwa Ayam dengan sengaja merampas nyawa orang lain, rebus actus, atau tindakan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menusuk korban berkali-kali pada bagian tubuh kita, mengakibatkan matinya korban bebek. Berdasarkan hal demikian, maka mengklasifikasikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena terdakwa primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yang pertama, hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban secara keji dan tidak manusiawi. Tindak terdakwa dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu sehingga menunjukkan tindak kesalahan yang tertinggi.
Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa berusaha menyembunyikan jenazah korban dengan membungkusnya menggunakan plastik, spray, pengawet, dan pewangian untuk menghilangkan bau. Terdakwa telah membunuh korban, masih mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, dompet, dan ponsel untuk keuntungan pribadi. Terdakwa mencoba menghilangkan jejak dengan mengatur TKP sehingga menyulitkan proses penyelidikan. Yang kedua, meringankan. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Yang ketiga, tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 tahun. Kan barang bukti berupa 1. Berupa 1 buah pisau lipat. 2. Berupa 1 unit laptop MacBook. 3. Berupa 1 buah dompet. Yang keempat, berupa 1 unit ponsel. Yang kelima, berupa plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan, serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 28 bulan 11 2024. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Bertangan Rusdi NIM 0435055717. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.